Halo Sobat MSG, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, seperti biasa, Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film. Kali ini masih bertema petualangan dan survivor, yang menceritakan tentang seorang tentara yang hanyut di lautan dan kemudian terdampar di sebuah pulau. Dan di sini dia bertemu dengan biarawati yang akan menyelamatkan hidupnya dari kejaran tentara. Apakah yang terjadi dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup dan seperti apa kisah cinta mereka? Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka dengan pria bernama Allison yang terombang-ambing di lautan yang luas. Pria ini merupakan seorang marinir Angkatan Laut Amerika yang kapal selamnya diserang oleh kapal selam milik Kekaisaran Jepang. Karena itu dia terombang-ambing di lautan dan selama itu pula dia hanya meminum air hujan. Sampai suatu saat rakitnya terdampar di sebuah pulau misterius. Di sini dia bergegas untuk menepikan rakitnya. Dan kemudian dia menghampiri sebuah sungai untuk meminum air. Dengan sikap waspadanya, dia mulai menelusuri pulau itu dan menemukan sebuah perkampungan. Tapi sayangnya perkampungan itu kosong, tidak ada siapapun. Sampai dia menemukan seorang gadis yang merupakan biarawati yang berada di tempat itu. Are there any Japs around? Have the Americans? Awalnya suster ini juga terkejut kenapa bisa ada pria asing di tempat itu. Baru diketahui kalau wanita ini bernama Suster Angela. Dia lari dari kejaran para tentara Jepang. Setelah mengetahui kalau Allison merupakan salah satu anggota marinir Amerika Serikat, dia langsung menurunkan kewaspadanya terhadap Allison dan mulai menyapa dan mengobrol dengan Allison. Yes. Better laugh. Excuse me, ma'am. Yes, sir. I'm in no danger. Ditambah lagi Angela tinggal di tempat ini sendirian dan tidak ada siapapun yang menemaninya setelah salah satu pastor yang disebut dengan Father Phillips meninggal 4 hari yang lalu. They have a blackout. There were Japanese out there. I got a name. Yes, Tuesti. You're all alone on this island? Di tengah obrolan itu, Suster Angela berharap kalau ada orang yang bisa menolongnya pergi dari tempat ini. Tapi sayangnya, Allison berkata, semua perairan dan pulau di sekitar Kepulauan Fiji ini sudah dikuasai oleh tentara Kekaisaran Jepang. Jadi tidak ada peluang dan hampir mustahil untuk pergi dari pulau ini. Tapi di sini Allison berjanji akan membantu Suster Angela untuk keluar dari pulau ini dengan rakit yang telah menyelamatkan dia tadi. Tapi kini Allison perlu beristirahat. Di sini mereka juga tidak perlu khawatir karena stok makanan mereka cukup melimpah dari hasil pertanian yang ditinggalkan oleh para penduduk yang telah meninggalkan pulau ini akibat serangan dari tentara Jepang. Next morning. Tough, man. On you, and millimeter stuff started pouring in. Thank God you were spared, Mr. Allison. Get a little rest now. You'll be all right here. Di tengah obrolan itu, Allison berkata kepada Suster Angela kenapa dirinya mau menjadi seorang biarawan, mengingat wajahnya sangat cantik dan tidak ada pria yang tidak tertarik dengan dirinya. Tapi di sini Suster Angela berkata bahwa dirinya hanya ingin mengabdi kepada Tuhannya dan mendedikasikan hidupnya untuk agamanya.
Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Suster Angela melihat seekor penyu yang berada di pinggir pantai. Di sini dia langsung mengajak Allison untuk berburu penyu itu sebagai stok cadangan daging untuk mereka. Di sini Allison bergegas mengejar penyu itu dan mengajari Suster Angela cara berburu. Three, four, one, 3, let's 4, stop. One. Kemudian mereka mengejar penyu itu menggunakan rakit. Suster Angela dan Allison langsung mendayung perahu itu menuju penyu itu. Di sini Allison berusaha untuk menangkap penyu itu, tapi awalnya dia gagal. Dengan terpaksa Allison harus masuk ke dalam air agar bisa menangkap penyu itu. Di sini terlihat kelucuan di mereka berdua. Bagaimana cara mereka yang begitu aneh menangkap penyu itu. Setelah itu mereka membawa penyu itu menuju daratan. Dan di malam ini mereka bisa makan enak, yaitu dengan daging penyu. Di singkat cerita kemudian Allison mendengarkan suara sebuah pesawat yang melintas di atas mereka. Di sini Allison langsung bersembunyi bersama Suster Angela. Dan benar saja itu adalah pesawat milik tentara Jepang yang sedang mengintai tempat itu. It's a meatball. A what? Japanese. Why, I'm sorry, Mr. Allison. Do they hurt you? Splendid. Bad is it? It's a very pleasant. Karena hal itu, Allison sempat khawatir dan mengajak Suster Angela untuk mencari tempat persembunyian yang aman agar mereka tidak tertangkap. Kemudian mereka menemukan sebuah gua yang tidak jauh dari tempat pemukiman itu. Di tempat itu, mereka langsung bersembunyi dan mengamankan diri. Di keesokan paginya, dentuman keras terdengar di luar. Tentara Jepang melakukan pengeboman di pulau itu. Karena tentara Jepang berpikiran kalau tempat itu adalah tempat dari tentara Amerika. Setelah pengeboman itu, yang terlihat hanyalah kehancuran dan juga kobaran api dari rumah-rumah yang terbakar. Ditambah lagi, stok makanan mereka masih berada di dalam desa itu. Dan mereka tidak memiliki stok makanan untuk mereka bertahan di dalam gua itu. Awalnya Suster Angela tampak khawatir bagaimana kondisi mereka bisa bertahan. Tapi di sini Allison mengatakan kalau dia akan mencari makanan dan mencari jalan keluar untuk mereka. Tak selang lama, tentara Jepang mulai turun dan menduduki pulau itu. All right. Everybody gets the shakes sometimes, man. Even an old... Setelah melihat tentara Jepang mendarat di pulau itu, Allison berpikir kalau tentara Jepang ingin menggunakan pulau ini sebagai markas mereka. Ini memperumit bagaimana cara Allison bertahan hidup di pulau itu. Karena bila mereka melakukan kesalahan, mereka akan dihabisi tanpa ampun. Your nose outside. Even at night if there's a moon. Don't speak. Di keesokan paginya, di sini terlihat Allison berusaha mencari ikan di bibir pantai yang ada batu karangnya. Di sela-sela batu karang itu, Allison mulai menyusuri dan berusaha menggunakan tombak untuk menangkap ikan itu. Untungnya, dia berhasil menangkap beberapa ikan untuk dia makan. Tapi di saat itu juga terdapat patroli tentara Jepang yang lewat. Di sini Allison berusaha untuk bersembunyi dari patroli itu. Setelah itu Allison bergegas kembali ke gua. Di sini dia menyiapkan makanan untuk dirinya dan Suster Angela. Tapi terlihat Suster Angela tidak bisa makan ikan mentah itu karena dia belum terbiasa. Tapi Allison terus memaksa. Bila dia tidak makan, maka Suster Angela akan sakit dan itu akan lebih mempersulit mereka berdua bertahan hidup di pulau itu.
Di sini Suster Angela berusaha memakan ikan itu, tapi terlihat dia tidak tahan dan merasa jijik. Daripada memikirkan terus rasa dari ikan itu, Suster Angela memutuskan untuk tidur. Sedangkan Allison yang melihat itu merasa sangat khawatir kepada Suster Angela. Jadi dia memutuskan untuk menyusup ke kamp tentara Jepang untuk mengambil beberapa perbekalan dan persediaan di kamp itu. Setelah itu Allison bergegas menuju markas tentara Jepang. Dia mengendap-endap agar bisa masuk mengambil persediaan itu. Setelah berhasil masuk, ternyata tentara Jepang masih berkumpul di dalam baraknya. Di sini Allison langsung bersembunyi dan menunggu saat yang tepat agar dia bisa mengambil persediaan itu. Setelah dirasa kondisi aman dan para tentara tidur, dia langsung mengambil persediaan milik tentara Jepang dan termasuk sebuah sisir yang tergeletak di sana. Kemudian Allison bergegas kembali ke guanya. Di gua itu, dia meletakkan sisir itu di bawah sebuah bunga. Hal ini membuat Suster Angela sedikit tersenyum dan terkesan dengan pria itu. Who is? From the day we take... Ma'am. May I have it for a keepsake? You know, I bet your hair was long and yellow. Why did I have it cut off like that? Huh? Tapi sayangnya di sini Suster Angela menjelaskan kalau saat dia disumpah, rambutnya telah dipotong. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyisir rambutnya. Karena kecewa, Allison mengatakan kepada Suster Angela agar membuang sisir itu. Tapi di sini Suster Angela berkata kepada Allison kalau dia tidak akan membuang sisir itu dan dia ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. They wouldn't shoot you. But such a thing is inconceivable, you see. You are, huh? Karena sudah sangat frustasi dengan Suster Angela, ditambah lagi Allison telah jatuh cinta dengan Suster Angela. Akhirnya Allison mengatakan kalau sebaiknya Suster Angela berhenti saja menjadi suster agar bisa menikah seperti wanita biasa. Tapi di sini Suster Angela menolak karena dia telah disumpah sebagai biarawati. Guns. Heavy stuff. Tapi kemudian Suster Angela juga menjelaskan kalau dia belum mengambil sumpahnya yang terakhir. Disinilah sumpah yang sebenarnya, di mana bila dia sudah mengambil sumpah ini, maka Suster Angela tidak bisa mundur. Bagaikan angin segar bagi Allison yang mendengarkan hal itu. Tapi sekali lagi Suster Angela menjelaskan kalau dia sudah membulatkan tekad dan tidak akan mundur. Di tengah pembicaraan itu tiba-tiba dentuman keras terdengar dari luar gua. Kemudian mereka berdua melihat keluar gua. Terjadi sebuah pertempuran yang jaraknya jauh dari pulau itu. Yang terlihat hanyalah pesawat tempur yang lewat di atas kepala mereka dan kilatan cahaya semalaman. Like having $2 seats to it. Di keesokan paginya Allison mulai mengecek keluar gua. Dia melihat perkampungan itu tampak sepi dan tidak ada orang satupun yang terlihat. Allison mengendap-endap dan mencari tahu. Dari kejauhan tampak kapal dari tentara Jepang menjauhi pulau itu. Dia menyadari kalau mereka telah pergi. Kemudian Allison memanggil Suster Angela agar dia segera turun. Kemudian Allison mengecek seluruh tempat itu. Dan ternyata para tentara itu meninggalkan barang-barangnya. Sebuah kesenangan yang tidak terkira. Dengan ini mereka bisa melanjutkan hidup. You know how I'd like to start? By washing my clothes and getting clean. Things are... It's a lovely moon.
Disingkat cerita, Allison sedang bersama dengan Suster Angela. Di sini Suster Angela sedang menjahit pakaian. Terlihat sangat canggung dan juga aneh. Di sini Allison ingin mengatakan sesuatu kepada Suster Angela. Suster Angela pun mengiyakan dan ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allison. Tapi seakan-akan tertahan di tenggorokannya. Kata-kata itu sulit untuk keluar kalau dia sangat menyukai Suster Angela. Malah Allison membahas tentang bunga sepatu yang dia taruh tempo hari. It's like this, fix some for you. Allison, would it be all right if I didn't sleep in the cave? Get on the hill, so you can duck into the cave quick like. Di sini Suster Angela tampak kebingungan. Apa yang ingin dilakukan? Apa yang ingin dikatakan oleh pria ini? Tapi kemudian Allison berkata, bila nanti kita pulang, janganlah kau mengambil sumpah itu. Sumpah terakhir yang akan membuatmu menjadi biarawati seutuhnya. Suster Angela pun bingung kepada Allison. Allison juga berkata kalau dia sangat menyukai Suster Angela. Dia ingin menjaganya, tidak hanya di pulau ini, tapi sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, Allison berkata, janganlah kau ambil sumpah terakhir itu. Di sini Suster Angela mengalami kebimbangan dan kebingungan yang luar biasa. Tapi dia berkata kepada Allison kalau dia tidak bisa melakukan itu. Hatinya dan tubuhnya sudah dia berikan kepada Tuhan. No, Mr. Allen. Yes, a marriage ring. I guess I didn't have no right to speak. Disingkat ceritanya, Suster Angela tidak sengaja menemui Allison yang berada di tepi pantai saat dia akan mengambil air. Di sini dia sangat khawatir dengan Allison yang tiba-tiba menjadi sangat murung. Of course, nothing certain. I must have been off my rocker last night. One of them's got to get the short end. Marine. He ends up both worlds. But I mean, there's all kinds of temptations. Tapi di sini Allison beralasan kalau dia hanya melihat ke arah laut. Siapa tahu teman-teman marinirnya mendarat di pulau itu. Di sini Suster Angela tidak bisa berkata apapun dan tidak berani mengatakan apapun. Kemudian Allison menjelaskan kalau kemarin apa yang dia katakan merupakan kegilaan sesaat. Dia berpikir sebagai seorang marinir dan tentara yang akan selalu ditugaskan di banyak tempat. Menurutnya pernikahan hanya akan membawa beban bagi dirinya dan memang sebaiknya dia tidak menikah. Suster Angela tidak bisa berkata apapun dan kemudian dia pergi. Di malam harinya, di malam yang hujan, Suster Angela akan menyiapkan makanan, tapi dia tidak sengaja menemukan sebotol sake yang ditanam di dalam beras. Di sini dia langsung memberikannya kepada Allison, dan Allison meminta Suster Angela untuk menemaninya minum. Di sini Suster Angela sangat terkejut betapa kuatnya minuman itu. Setelah lama minum, akhirnya Allison pun mabuk. Di sini Suster Angela bertanya kepada Allison, kenapa dia tidak makan. Di sini Allison menyadari dan dia mulai berkata, kenapa yang jadi biara bukan wanita tua dan jelek saja? Kenapa dirimu? Suster Angela menyadari kalau Allison sedang mabuk berat. Jadi dia berusaha mengambil sake itu dari dirinya. Tapi kemudian Allison mengambil sake itu kembali. You have to be a nun. Why aren't you old? I've mastered this. Sage induce. Well, then our objective of the game is to take each other's men. Saat mabuk terlalu berat, akhirnya Allison mengeluarkan kata-kata seperti apa yang dia pikirkan, yang membuat Suster Angela sangat sedih dan tersinggung. Di sini Suster Angela langsung berlari keluar. Di tengah guyuran hujan, dia menangis dan tertidur di hujan itu. Allison yang mencarinya sampai keesokan paginya menemukan dia tertidur dalam kondisi menggigil. Kemudian Allison berkata, maafkan aku bila bicaraku ngawur di saat aku mabuk. Aku tidak sungguh-sungguh mengatakan itu. Kau jangan takut kepadaku. Allison bergegas membawa Suster Angela kembali ke perkampungan itu. Tapi sayangnya tentara Jepang telah tiba dan akan turun di pulau itu. Kemudian Allison membawa Suster Angela menuju gua itu dan mengobatinya. Tapi terlihat di sini Suster Angela demamnya semakin tinggi sehingga dia mengigau, yang membuat Allison begitu khawatir. Karena persediaan makanan mereka habis dan dirasa Suster Angela membutuhkan obat-obatan, Allison kembali menyusup
ke tenda pasukan Jepang. Di sini sebenarnya Allison ketahuan, tapi dia berhasil melumpuhkan salah satu tentara Jepang itu dan membuang mayatnya. Lalu Allison kembali ke gua itu untuk menyembuhkan Suster Angela. Setelah 3 hari, Suster Angela pun terbangun dari sakitnya. Kondisinya sekarang jauh lebih baik. Kemudian dia memanggil Allison. Allison pun meminta maaf kepada Suster Angela karena membuat dirinya takut, dan karena itu Suster Angela berlari keluar dan tidur di tengah hujan. Tapi Suster Angela mengatakan kalau kalimat dari Allison telah menyadarkan dirinya. Apa yang dia katakan itu benar. Tapi kemudian Suster Angela bertanya, apa yang terjadi? Kenapa kita bisa berada dalam gua? Di sini Allison menjelaskan kalau tentara Jepang telah datang dan menduduki pulau ini lagi. Singkat cerita, di keesokan paginya ternyata tentara Jepang menyadari salah satu tentaranya ada yang tewas, dan mereka mulai membakar hutan dan juga semak-semak di pulau itu untuk mencari keberadaan di mana Allison. Di sini Allison bersama Suster Angela berusaha untuk sembunyi dari kejaran tentara Jepang. Awalnya mereka hampir saja ditemukan saat mereka bersembunyi di dalam gua, tapi kemudian terdengar dentuman yang sangat keras. The bomb's falling! That's it! Here, it's our guy! Pesawat dari Angkatan Laut Amerika telah menjatuhkan banyak bom di pulau itu, dan kemudian disusul dengan dentuman suara meriam dari kapal perusak dan kapal perang dari marinir Angkatan Laut Amerika. Di sini mereka harus menunggu selama berjam-jam sampai mereka akan melakukan pendaratan. Tapi kemudian Allison memiliki ide gila untuk merusak semua meriam milik tentara Jepang agar mereka tidak bisa melakukan serangan balasan di saat tentara Amerika akan mendarat. Di sini dia mulai melepas satu persatu bagian dari meriam itu. Kemudian Allison tidak sengaja terkena serpihan dari bom. Bahunya terluka, tapi dia tetap menjalankan tugasnya. Setelah selesai, dia pun kembali ke Suster Angela yang menunggunya di atas bukit. Tak lama berselang, seluruh marinir Amerika berhasil mendarat di pulau itu tanpa kendala, dan mereka pun heran kenapa tidak ada serangan balasan dari tentara Jepang. Dalam kondisi yang terluka, di sini Allison berkata kepada Suster Angela kalau mungkin mereka tidak akan bertemu lagi. Ini adalah saat-saat pertemuan mereka yang terakhir. Tapi di sini Suster Angela mengatakan kalau seberapa jauh pun jarak kita akan tetap bersama. Kemudian marinir Amerika menemukan mereka, dan Allison bersama Suster Angela dibawa keluar menuju pulau itu, dan film pun berakhir. Nah, itu tadi adalah alur ceritanya. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe Bekas Film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy.